dalam pertemuan yang kelima ini, insya Allah saat lagi akan kita mulai pertemuan kelima Talaki Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Bashir yang diinvestasikan oleh PTN Mesir. Baik, sambil menunggu peserta yang lain, insya Allah akan kita buka dan mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu yang luang, sehingga pada pertemuan sore dan malam kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama bertatap muka meskipun dari tempat dan daerah yang berbeda dan meskipun dilaksanakan secara online. Semoga ini tidak mengurangi kekhusyukan dan kekhidmatan kajian kita bersama, dan semoga Allah senantiasa memberikan ridho, barokah, dan menyertai segala langkah kita. Kedua kalinya sholawat beriring salam kita aturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita harapkan, dan semoga kelak semua kita selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami sampaikan kepada Ustadz Wahyudi. Ahlan wa sahlan Ustadz, terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat datang juga dan selamat bergabung kami sampaikan kepada Ustadz Ustazah peserta Talaki Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Bashir. Alhamdulillah pada Jumat kali ini kita telah memasuki pertemuan kelima sejak digelarnya pertemuan pertama dalam Talaki Ilmu Akidah pada sebulan sebelumnya, dan ini juga pertemuan ke-6 ketika dihitung dari bedah buku Ahlul Haq wa Sunnah yang sempat digelar sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Insya Allah dari bedah buku Ahlul Haq wa Sunnah sampai pertemuan kelima ini semua rapi terarsipkan dalam YouTube PCI Muhammadiyah Mesir. Jadi silahkan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang ingin mungkin mereview atau melihat pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube PCI Muhammadiyah Mesir. Mungkin juga bisa sekalian di subscribe seperti itu. Untuk selanjutnya pada pertemuan yang kelima kali ini, insya Allah kita masih membahas di seputar Firqah An-Najiyah, yang mana itu merupakan pembahasan awal, masih awal sekali di bagian HPT yang bab iman bagian ketuhanan. Pada pertemuan sebelumnya, sedikit review, kita juga berbicara tentang masalah Syiah. Setelah sebelumnya berbicara tentang beberapa firqah yang lainnya, namun insya Allah di pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pertemuan tentang membahas Syiah, karena memang kemarin di pertemuan yang keempat atau pertemuan sebelumnya kita masih membahas putar sejarah bagaimana Syiah itu berdiri, kemudian sekte-sekte Syiah kita tahu bahwasanya tidak semua Syiah itu Rafidah atau Isna Asyariyah, ada juga Syiah yang Zaidiyah dan Syiah yang lainnya. Juga dibahas bahwasanya Syiah tersebut meskipun dalam banyak hal kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, selaku umat Muslim Sunni memiliki banyak perbedaan, akan tetapi jika ditanya apakah mereka masih Muslim, ya jawabannya adalah mereka masih Muslim sebagaimana pendapat mayoritas ulama yang mengatakan selama ia masih sama menjalankan sholat, bersyahadat, dan tidak berbeda dalam hal usul yang benar-benar usul, mereka masih Muslim. Hanya saja bagaimana kemarin sudah disampaikan Ustadz Wahyudi, mereka termasuk dalam golongan orang yang sesat, sehingga memang perlu kita untuk sampaikan dan perlu ketika mereka mendakwah kita antisipasi. Sementara ketika kita melihat banyak sekali perbedaan atau mungkin hal-hal seperti ini sangat sensitif, baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara Timur Tengah lainnya terutama, karena memang tidak bisa dipungkiri tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan politik itu sendiri.
Kemarin juga Ustadz Wahyudi menyampaikan bahwasanya mengapa Syiah itu masih dikatakan Muslim, karena konsekuensi kita selaku umat Muslim mengatakan orang lain itu kafir cukup berat. Di antaranya ketika seseorang sudah bukan Muslim lagi atau alias kafir, ia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Sementara orang Syiah masih dapat mendapatkan harta warisan. Begitu pula ia tidak dapat dinikahi ketika ia tidak menjadi seorang Muslim atau seorang kafir. Akan tetapi para ulama juga bersepakat boleh seorang Sunni menikah dengan seorang Syiah dan banyak hal lagi yang sudah dibahas oleh Ustadz Wahyudi pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini fokus pembahasannya masih ada dalam pembahasan Syiah, hanya saja fokus ke pembahasan fikih dan usul fikih. Bagaimana fikih-fikih Syiah, apakah terdapat beberapa perbedaan dengan fikih kita selaku umat Islam Sunni, dan jika ada perbedaan di ranah-ranah seperti apa. Begitu pula dalam usul fikih yang melandasi hukum-hukum fikih selaku produk dari usul fikih yang dianut oleh Syiah itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan kepada Ustadz Wahyudi untuk menyampaikan materinya pada pertemuan sore ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat pribadi kepada moderator, atau mungkin nanti di akhir kami persilahkan juga untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Wahyudi kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu kembali, kita masih bisa bertolabul ilmi bersama-sama, sharing pengalaman bersama-sama untuk pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada tahun ini atau pada bulan ini atau pada tanggal sekarang ini 9, besok 10 ya, 10 Muharram ini, sesungguhnya ada tanggal atau peristiwa yang bersejarah juga bagi kalangan Syiah. Jadi pas sekali sebenarnya bahasan kita tentang Syiah ini pas di tanggal, di hari yang menurut Syiah itu sangat sangat sakral, karena pada tanggal ini biasanya mereka atau besok ya, mereka akan memperingati 10 Asyura meninggal Sayyidina Husain di Karbala. Baik, insya Allah saya sudah membawa beberapa kitab yang asli karya orang Syiah. Ini kitab Syiah asli. Juga ada yang lain. Ini juga karya ulama Syiah asli. Sebenarnya ada usul fikih dan sebagainya yang karya ulama Syiah asli, tapi kayaknya sudah saya kirimkan ke Indonesia. Tapi saya ada buku usul fikih Syiah juga. Ini hanya ini karya ulama Sunni. Yang ulama Syiah sehari tadi tidak ketemu, tapi insya Allah tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di sini. Kitab usul fikih Syiah juga. Namun sebelum saya masuk ke dalam bahasan ini, kemarin masih ada yang terlewatkan terkait sedikit sejarah tentang imam-imam Syiah. Jadi namanya Sayyidina Husain, singkatnya bagaimana Ja'far Shadiq, kemudian putranya dan sebagainya. Terus mereka itu meninggalnya bagaimana, ini belum sempat kita kuak pada pertemuan lalu. Sungguhnya kalau kita membaca sejarah Ahlul Bait ini, kita akan sangat sedih sekali karena sebagian dari 12 imam Syiah ini di tangan penguasa, entah itu penguasa Bani Umayyah ataupun Abbasiyah. Hanya terkait detail-detail yang sejarah ini biar disampaikan oleh putra saya, karena saya untuk sejarah biasanya saya nggak begitu hafal, lebih lengket anak saya, meskipun kalau ngomong secara lebih fasih daripada saya. Saya persilakan untuk menyampaikan sedikit tentang sejarah para imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad. Kali ini saya akan bercerita mengenai imam-imam tradisi Syiah. Bentar, ini ada kesalahan teknis bentar. Oke,
Silakan. Imam-imam Syiah adalah para pemimpin yang terdiri dari 12 orang dan berasal dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan Syiah, para imam ini adalah para khalifah setelah Nabi Muhammad. Imam pertama adalah Imam Ali, dan para imam setelahnya adalah anak-anak dan cucu-cucu dari pasangan Imam Ali. Imam-imam ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ilmu ilahi, maqam atau maksum, dan wewenang untuk memberi syafaat. Umat Islam dengan bertawasul, berperantara, dan dapat bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para imam di samping berposisi sebagai pusat rujukan ilmu, mereka juga adalah pemimpin politik umat Islam. Terdapat banyak ayat yang membahas tentang masalah kepemimpinan imamah para imam tanpa menyebut langsung nama mereka. Ayat-ayat ini seperti ayat ulul amri, ayat takhir, ayat wilayah, ayat ikmal, ayat tabligh, dan ayat sadiqin adalah beberapa contoh ayat yang menyinggung tentang kepemimpinan mereka. Imam pertama adalah Imam Ali. Dia sebagai Amirul Mukminin. Dia memiliki kunyah Abul Hasan, lahir di Mekah, syahid pada tahun 663 Masehi. Dia syahid di Kufah, Masjid Kufah. Imam Ali memiliki putra yaitu Hasan. Imam Hasan ini adalah imam setelah Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan dijuluki sebagai Al-Mujtaba, memiliki kunyah Abu Hasan. Dia wafat pada tahun 50 Hijriah atau 51 Hijriah. Imam Hasan punya saudara itu Husain. Dia mempunyai saudara bernama Husain. Husain ini dikenal sebagai Sayyid Asy-Syuhada, memiliki kunyah Abu Abdullah. Dia lahir di Madinah. Dia syahid pada tahun 680 Masehi. Dan syahidnya di Karbala, tempuran Karbala. Imam Husain punya anak Ali Zainal Abidin yang dijuluki sebagai As-Sajjad, memiliki kunyah Abu Al-Hasan. Dia lahir pada tahun 38 Hijriah. Meninggal di Madinah karena syahid diracun. Selanjutnya adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah anaknya dari Ali Zainal Abidin. Muhammad bin Ali juga lebih dikenal dengan Al-Baqir. Dia memiliki kunyah Abu Ja'far, lahir pada tahun 57 Hijriah. Dia syahid pada tanggal 7 Zulhijjah. Tempat syahid di Madinah. Selanjutnya adalah Imam Ja'far. Ja'far As-Shadiq yang memiliki kunyah Abu Abdullah. 17 Rabiul Awal. Hari lahir 17 Rabiul Awal, tahun lahir 83 Hijriah. Tempat lahir di Madinah. Dia syahid pada tanggal 28 Syawal. Tahun syahid 140 Hijriah. Tempat syahid di Madinah. Selanjutnya adalah Musa bin Ja'far.
atau anaknya Ja'far bin Muhammad. Ja'far Shadiq, anaknya Ja'far Shadiq. Musa bin Ja'far mempunyai julukan Al-Kadzim, mempunyai kunyah Abu Al-Hasan. Dia wafat 83 Hijriah di Kazimain. Selanjutnya adalah Ali bin Musa yang dijuluki sebagai Ar-Ridha, memiliki kunyah yang sama seperti ayahnya, yaitu lahir di Madinah, syahid di Mashhad. Selanjutnya adalah yang dijuluki sebagai Al-Jawad, memiliki kunyah Abu Ja'far. Dia syahid di Kazimain juga. Selanjutnya adalah Ali bin Muhammad yang dijuluki sebagai Al-Hadi, memiliki kunyah Abu Al-Hasan. Lahirlah Imam Hasan Al-Ash'ari, dijuluki Al-Ash'ari, mempunyai kunyah Abu Muhammad. Dia lahir di Madinah, syahid di Samarra. Imam Hasan punya anak Muhammad bin Hasan, dijuluki sebagai Al-Qaim atau yang julukan lain Al-Mahdi. Dia mempunyai kunyah Abul Qasim. Dia lahir di Samarra, tetapi semenjak tahun 2260 Hijriah dia tidak ditemukan lagi. Lalu sekarang sejarahnya. Imam Ali adalah sahabat Rasulullah. Imam Ali adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sahabat Rasul yang termasuk paling dekat. Dia juga adalah sepupu Rasul yang dan kekerabatan dengan Rasul dia yang paling dekat. Setelah Rasulullah meninggal, orang-orang pada memilih Abu Bakar dan sebagian lagi memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Yang akhirnya terpilihnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar terpilih Umar bin Khattab, karena Abu Bakar memilih Umar dan banyak yang membaiat Umar. Setelah Umar ada Utsman. Setelah Utsman terbaiatlah Ali bin Abi Thalib karena tidak ada lagi jabat sebagai khalifatullah, karena saat itu sedang sangat genting. Di masa Ali bin Abi Thalib ada beberapa peperangan, yaitu perang Jamal. Imam Ali saat perang Jamal dia melawan Aisyah, Zubair dan Talhah. Zubair mundurkan diri dari peperangan tapi terbunuh oleh Amru bin Setelah itu, setelah perang Jamal ada perang yang akhirnya melawan Ali melawan Bani Muawiyah. Setelah peperangan akhirnya munculnya Khawarij, karena akhir-akhir peperangan Muawiyah damai. Akhirnya Ali menyetujui perdamaian, tapi sebagian dari kelompok yang mengikuti Ali bin Abi Thalib tidak setuju, yang akhirnya keluar masuk kelompok Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Siffin ada namanya perang Nahrawan. Nahrawan ini antara Khawarij dan Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya pertempuran dimenangkan oleh
Ali bin Abi Thalib. Khawarij sangat dengki karena atas kekalahannya di perang Nahrawan, karena menimbulkan banyak kerugian di kalangan mereka, sehingga mereka memilih salah satu orang dari mereka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya Ali bin Abi Thalib syahid di tangan Abdurrahman. Selanjutnya adalah Imam Hasan al-Mujtaba. Imam Hasan adalah saudara dari Imam Husain. Dia syahid disebabkan diracun oleh istrinya. Setelah sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, Hasan menjabat sebagai khalifah selama 6 bulan. Hasan bin Ali, Hasan al-Mujtaba sempat memerangi Muawiyah dan kekalahan di pihak Muawiyah. Lalu Muawiyah sangat ingin jadi khalifah, dan akhirnya Hasan banyak tekanan dari Muawiyah sehingga Hasan mencopot baju kekhalifahannya dan memberikannya kepada Muawiyah. Sebelum itu mereka membuat perjanjian jika nanti setelah kekhalifahan Muawiyah, setelah kekhalifahan Muawiyah akan diganti oleh Hasan. Tetapi saat pada tahun 50 Hijriah, Muawiyah menyuruh atau merayu istri dari Hasan untuk meracuninya. Dan jika dia berhasil, maka akan diberi banyak harta dan uang. Akhirnya pada saat itu juga Imam Hasan diracun oleh istrinya hingga akhirnya syahid. Selanjutnya adalah Imam Husain. Imam Husain adalah saudara Hasan. Setelah meninggalnya Hasan karena diracun, dia akhirnya penggantinya menjadi imam. Kehidupannya setelah kakaknya Hasan wafat, dia kehidupannya sangat banyak tekanan. Dari mulai Khalifah Yazid di zaman Muawiyah juga. Di zaman Yazid, sebelum diangkatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah sebelum meninggalnya menunjuk khalifah setelahnya adalah Yazid, anaknya, sehingga membuat banyak kerusuhan di mana-mana, terutama Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah. Azan sebentar, di Mesir ada azan. Sambil ditunggu sebentar karena di Mesir sedang ada azan asar, insya Allah bedanya akan dilanjutkan kembali beberapa menit setelah ini. Terima kasih.
Selesai, sudah selesai azan, alhamdulillah. Saat itu akhirnya di mana-mana ada banyak kerusakan, khususnya di Madinah, Mekah, Kufah, dan Basrah. Kota yang paling besar kerusakannya adalah di Mekah. Di Mekah saat itu dipimpin oleh Ibnu Zubair yang akhirnya menyerang kemana-mana, khususnya di Mesir dan di Damaskus. Karena Damaskus adalah kekuatan Bani Umayyah. Suatu hari Yazid menyuruh gubernurnya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, untuk menghadang pasukan untuk membunuh Husain. Akhirnya berangkatlah kelompok Ubaidillah bin Ziyad ini untuk membunuh Husain. Mendengar berita itu, Husain langsung Husain bersama keluarganya melarikan diri ke Mekah. Tetapi beberapa bulan kemudian, setelah mendengar bahwa berita kelompok Ubaidillah bin Ziyad ingin masuk ke Mekah, akhirnya Husain berpidato di tengah-tengah Ka'bah. Setelah berpidato, akhirnya beberapa orang di sekitarnya ikut bersama dia untuk pergi ke Irak. Tetapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh utusan Kufah bahwa Kufah ingin membantunya memerangi pasukan kelompok Ubaidillah bin Ziyad. Imam Husain akhirnya mengubah jalur yang awalnya ingin ke Irak menjadi ke Kufah. Akhirnya saat Husain sedang beristirahat, dia menemui seorang yang sangat ia kenal, yaitu Abdullah bin Umar, yang tidak diketahui dia bahwa Abdullah bin Umar ini sedang mengejar pasukannya Husain. Ternyata Abdullah ini ingin mengabarkan bahwa pasukan Kufah ini berbohong. Tetapi karena keinginan Husain sudah bulat, akhirnya Abdullah tidak mengapa melepas kepergian Husain pergi ke Kufah. Akhirnya sesampainya di Kufah, ternyata pasukan Ubaidillah bin Ziyad sudah berada di Kufah, dan ternyata pasukan Kufah itu sudah bergabung dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Selama berhari-hari pasukan Husain dikepung. Akhirnya saat benar-benar pasukan Ubaidillah bin Ziyad mendekat, akhirnya pada malam harinya Husain dan rekan-rekannya membuat rapat. Setelah membuat rapat, keesokan harinya mereka berperang, dan seluruh laki-laki dari pasukan Husain syahid kecuali anak-anak dan wanita. Setelah meninggalnya Husain, imamah diganti oleh anaknya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad, dia ini lahir di Madinah. Dia adalah imam ketiga setelah Imam Husain. Ia lahir dari seorang putri Raja Iran, Yazdgerd. Saudara-saudaranya 3 orangnya itu sebagian syahid
bersama Husain Karbala. Sebenarnya Ali Zainal Abidin ingin ikut berperang bersama Imam Husain. Tapi sayangnya saat itu dia sedang sakit sehingga dia dirawat di rumahnya. Setelah Yazid meninggal, kepemimpinan Yazid diganti oleh Marwan bin Hakam. Di zaman Marwan inilah Ali Zainal Abidin banyak tekanan, sehingga Ali Zainal Abidin lebih senang di rumah daripada di luar. Terus sampai akhirnya dia menjadi banyak murid di rumahnya. Di rumahnya selalu penuh karena murid-murid. Hingga akhirnya suatu hari khalifah saat itu yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik memberinya makanan. Akhirnya diterima oleh Ali dan dia memakannya, lalu keesokan harinya dia sakit dan akhirnya wafat. Karena sebenarnya makanan itu diisi racun oleh Walid bin Abdul Malik. Setelah Ali Zainal Abidin wafat, imamah diganti oleh Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir atau Muhammad bin Ali adalah anak Ali Zainal Abidin dan dia adalah imam kelima. Dia lebih dikenal dengan nama Baqir Al-Ulum, sang penyingkap ilmu. Gelar ini adalah gelar. Baqir Al-Ulum ini adalah gelar dia. Karena sang mencintai. Imam Baqir lahir pada tahun 57 Hijriah, 677, dan ia turut menjadi saksi atas tragedi Karbala atau perang Karbala. Ketika itu usianya baru menginjak 4 tahun. Imam Baqir mencapai posisi imamah setelah ayahnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diperkenalkan oleh pendahulunya. Imam Baqir gugur sebagai syahid pada tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi. Imam Baqir ini diracun oleh saudara anaknya Walid bin Abdul Malik, yaitu Ibrahim bin Abdul Malik atau keponakan Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah saat itu. Pada masa Imam Baqir, karena kezaliman Bani Umayyah kepada umat, setiap hari terjadi perang dan pemberontakan di mana-mana yang menyita perhatian, waktu dan tenaga aparat pemerintahan sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengusik Ahlul Bait. Dari sisi lain, terjadi tragedi Karbala dan ketertindasan Ahlul Bait semakin menyedot perhatian dan membuat umat Islam simpati terhadap mereka sehingga tersedia kesempatan berharga bagi Imam Baqir untuk menyebarkan ajaran Islam hakiki dan Ahlul Bait kepada masyarakat. Setelah wafatnya Imam Baqir, imamah dilanjutkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Ja'far ini adalah anak dari Muhammad Baqir. Dia syahid pada usia 65 tahun akibat diracun oleh Khalifah Al-Mansur atau Khalifah Bani Abbas saat itu. Imam Ja'far adalah imam yang imamah atau kepemimpinan yang paling banyak, 34 tahun. Dia
banyak kesempatan, karena dia banyak kesempatan untuk mengajar kepada murid-muridnya. Ini disebabkan pada masanya Banu Umayyah saat itu sedang berperang sama Bani Abbas, sehingga terjadinya revolusi yang Abbasiyah, sehingga tak ada kesempatan untuk mengusik Ahlul Bait. Akhirnya Ja'far sangat banyak kesempatan untuk mengajar dan belajar. Hingga akhirnya saat kepemimpinan Bani Abbas sudah mulai mengusik lagi Ahlul Bait, khususnya pada masa Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbas. Hingga akhirnya suatu hari Imam Ja'far As-Sadiq ditangkap oleh kelompok Al-Mansur dan dibawa ke Baghdad. Di Baghdad dia dipenjara selama beberapa bulan dan setelah itu dia dibebaskan dan ia kembali ke Madinah. Beberapa tahun kemudian ia diracun oleh Al-Mansur. Akhirnya yang membuat Ja'far Shadiq syahid, meninggal di Madinah di rumahnya. Selanjutnya adalah Imam Musa Kazim. Dari zaman ayahnya, ia memang hidupannya kadang sering dalam tekanan. Dia gugur syahid pada tahun 799 di penjara dan diracun dalam makanannya. Dia adalah imam ketujuh semasa dengan Khalifah Abbasiyah seperti Mansur, Hadi, Mahdi, dan Harun. Ia hidup pada masa yang sangat mencekik dan pelik serta banyak mempraktekkan taqiyah. Tatkala dalam perjalanan haji ke Madinah, Khalifah Abbasiyah pada waktu itu memerintahkan untuk menangkap Imam Musa Al-Kazim ketika sedang sholat di Masjid Nabawi. Imam Musa Al-Kazim ditangkap dengan rantai dan dijebloskan ke dalam penjara. Ia dibawa dari Madinah ke Basrah dan dari Basrah ke Baghdad. Beberapa tahun lamanya ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya hingga akhirnya dia gugur syahid di penjara akibat diracun oleh Sindi bin Syahid. Imam Musa Kazim dimakamkan di sebuah tempat bernama Maqabir Quraisy yang kini bernama kota Kazimain, Baghdad. Setelah sepeninggal Musa Al-Kazim atau Musa bin Ja'far, selanjutnya adalah anaknya, yaitu Imam Ali Ar-Ridha. Dia adalah imam ke-8 tradisi Syiah yang juga imamahnya panjang. Setelah kesyahidan ayahnya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diperkenalkan oleh pendahulunya, Imam Ali Ar-Ridha menduduki posisi imamah dan untuk beberapa lama dalam periode imamah semasa dengan Harun Khalifah Abbasiyah, dan setelah itu putranya Amin dan putranya yaitu Ma'mun. Setelah Khalifah Harun meninggal, Harun Ar-Rasyid meninggal, Ma'mun berselisih dengan saudaranya Amin. Perselisihan ini berujung pada peperangan berdarah dan berakhir pada terbunuhnya Amin. Hingga pada masa itu, kebijakan politik Bani Abbasiyah dalam menghadapi para Sayyid Alawi penuh dengan kekerasan. Dan terkadang salah seorang Alawiyin
bangkit mengusung perlawanan dan pemberontakan terhadap penguasa. Tentunya perlawanan ini sangat menyulitkan pemerintahan Bani Abbasiyah saat itu. Para imam Syiah meski tidak bekerja sama dengan para pejuang ini para pejuang dan pengusung perlawanan. Namun orang-orang Syiah pada waktu itu cukup banyak dan sisi kuantitas selalu menjadikan para imam Ahlul Bait sebagai para pemimpin agama. Akhirnya setelah itu Ma'mun akhirnya jadi khalifah setelah peperangan berdarah yang sangat mengerikan itu. Ma'mun berpikir untuk menyudahi kebijakan politik yang telah secara baru yang sesuai dengan tuntutan zaman ketika itu. Karena itu Ma'mun memutuskan untuk menjadikan Imam Ali Ar-Ridha sebagai putra mahkota dengan alasan ketika keturunan Alawiyin melihat pemimpin mereka dekat dengan penguasa. Hasilnya mereka tidak akan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan khalifah. Dan orang-orang Syiah ketika menyaksikan imam mereka dekat dengan penguasa yang mana orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang bergelimang dosa, tentunya mereka tidak lagi memiliki keyakinan yang dalam pada imam. Dengan demikian bangunan mazhab mereka akan hancur dan tidak lagi mereka ancaman bagi aparat pemerintahan. Ma'mun menyadari bahwa Syiah semakin berkembang pesat di mana-mana. Karena meskipun dugaan Syiah salah, tetapi nyatanya Syiah berkembang sangat pesat setelah diangkatnya putra mahkota Ali Ar-Ridha. Akhirnya Ma'mun memutuskan untuk meracuni Imam Ali Ar-Ridha suatu hari diberikan anggur yang isinya adalah racun yang akhirnya membuat dia langsung meninggal dunia. Sehingga Ali Ar-Ridha bukan putra mahkota lagi. Setelah imamah yang cukup panjang di tangan Ali Ar-Ridha, imamah dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Muhammad Al-Jawad. Muhammad yang nama panjangnya adalah Muhammad bin Ali bin Musa. Dia dijuluki sebagai Al-Jawad. Dia lahir di kota Mekah. Dia lahir di kota Madinah. Sesuai dengan beberapa riwayat Syiah, Imam Jawad syahid pada tahun 835 Masehi akibat provokasi Khalifah Mu'tasim, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah. Ia menyuruh istri Imam Jawad yang merupakan putri Ma'mun Abbasi untuk meracuninya. Imam Jawad dimakamkan di samping datuknya Imam ketujuh di Kazimain. Imam Kazimain menduduki imamah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan setelah diperkenalkan pendahulunya Imam Ali Ar-Ridha. Tatkala ayahandanya wafat, Imam ke-9 Syiah ini ketika itu masih berada di Madinah, Ma'mun memintanya untuk datang ke Baghdad yang ketika itu merupakan pusat pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Secara lahirnya Ma'mun menampakkan kecintaannya kepada Imam Jawad sehingga ia nikahkan putrinya dengan Imam. Ma'mun menjaganya di Baghdad dan hakikatnya ingin mengontrol beliau dari dalam dan luar rumah. Setelah beberapa lama Imam Jawad kembali ke Madinah hingga akhir masa pemerintahan Ma'mun. Setelah Ma'mun meninggal dunia, Mu'tasim naik tahta khalifah dan kembali meminta Jawad kembali ke Baghdad dan mengawasinya. Pada akhirnya Imam Jawad syahid akibat diracun oleh istrinya atas perintah Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim.
setelah imamah yang cukup panjang di tangan Muhammad Al-Jawad, selanjutnya imamah dilanjutkan oleh Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali bin Muhammad yang mempunyai gelar yaitu Hadi adalah putra Muhammad Al-Jawad. Imam Ali syahid pada tahun 868 akibat diracun oleh Khalifah Abbasiyah Mu'taz menurut riwayat Syiah. Imam Ali pada masa hidupnya semasa dengan tujuh khalifah Abbasiyah yaitu Ma'mun, Mu'tasim, Wasiq, Mutawakkil, Muntasir, Musain, dan Mu'taz. Mutawakkil pada tahun 857 memanggil Imam Ali dari Madinah ke Samarra, Irak, yang menjadi ibu kota pemerintahan. Karena omong-omongan yang tidak senonoh tentang Imam Ali. Setelah Imam Ali memasuki kota Samarra, Mutakwil tidak melakukan tindakan apa-apa kepadanya, namun di balik panggung Mutakwil sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun untuk tidak mengganggu dan mengusik Imam Ali. Berulang kali Mutakwil memanggil Imam Ali dan masuk untuk membunuhnya dan menggeledah rumah Imam Ali. Akhirnya setelah bertahun-tahun seperti itu, Mutakwil meninggal dunia dan digantikan oleh oleh Mutasir. Lalu Mutaksin dan Mu'taz. Pada Mu'taz inilah Mu'taz meracuni Imam Ali yang akhirnya membuat Ali syahid oleh Mu'taz. Selanjutnya adalah Imam Hasan Al-Askari. Dia digelari Askari, putra Imam ke-10, lahir pada tahun 846 dan syahid pada tahun 874 Masehi. Dia diracun oleh Khalifah Abbasiyah yaitu Mu'tamid. Setelah ayahnya wafat, ia menduduki posisi imamah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan setelah diperkenalkan oleh pendahulunya. Ia adalah imam ke-11 periode imamah selama 7 tahun. Selama masa imamah ini, Imam Asy'ari sangat kehidupannya tertekan, yang akhirnya dia mempraktikkan taqiyah karena perlakuan yang berlebihan pemerintahan Abbasiyah. Akhirnya beberapa tahun kemudian Imam Hasan diracun, akhirnya dia sakit. Pada kesempatan itulah Khalifah Abbasiyah mengecek rumahnya, selalu menjaga dan menguasai rumahnya, menjaga rumahnya dan mengawasi rumahnya, dan takut dan jika anaknya lahir atau salah satunya hamil, maka yang hamil atau bayi yang lahir harus dibunuh. Ternyata Imam Hasan telah menyembunyikan kelahiran anaknya karena takut anaknya dibunuh. Akhirnya Imam Hasan wafat. Setelah Hasan wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Mahdi Al-Mahdi.
atau Muhammad bin Hasan. Menurut Syiah, dia dilahirkan secara gaib syuhra yang bermula pada tahun 874 hingga tahun 940. Kurang lebih selama 70 tahun. Pada masa-masa ini Imam Mahdi gaib menurut Syiah, dan ada dua jenis gaib, yaitu ghaibah sughra dan ghaibah kubra. Yang ghaibah sughra adalah gaib sementara, yaitu yang sudah saya katakan tadi, kurang lebih 70 tahun. Gaib yang gaib sughra ini maksudnya adalah gaib yang hanya bisa dilihat oleh 4 wakilnya. Sedangkan gaib kubra adalah gaib yang benar-benar gaib yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Dan ghaibah kubra ini bermula pada tahun 940 sampai sekarang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diterima oleh Sunni dan Syiah bersabda, sekiranya tidak tersisa dari usia dunia ini kecuali hanya 1 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangkan hari itu hingga Mahdi dari keturunanku muncul dan memenuhi dunia dengan keadilan yang mana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman. Inilah kisah imam-imam Syiah, 12 imam Syiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Terkait imam Syiah ini memang sangat tragis caranya ya, karena memang hampir semuanya itu syahid. Jadi sekali lagi tekanan dari memang para penguasa waktu itu sangat mereka membuat tekanan dan meracuni para ahli bait. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad tadi sesungguhnya adalah versi Syiah. Sehingga sering mengatakan imamah ditunjuk oleh Allah. Itu karena memang dari versi Syiah. Kemudian terkait dengan usul fikih, saya melihat bahwa usul fikih Syiah ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan usul fikih Ahlus Sunnah. Bedanya mungkin hanya sedikit, dan perkembangannya hanya terbelakang, karena sesungguhnya usul fikih itu kalau di dalam Sunni kan dimulai dari Arisalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah diminta untuk membuat semacam buku tentang qawaid atau standar ijtihad oleh salah seorang ulama. Namun kemudian Imam Syafi'i menjawab surat itu dengan sebuah buku, menjadi buku usul fikih. Hanya kalau di kalangan Syiah, ya kan, di kalangan Syiah ini tidak terjadi karena memang menurut mereka para imam ini maksum. Para imam maksum sehingga mereka itu sangat bergantung kepada para imam. Sangat bergantung terhadap asas hukum-hukum yang disampaikan oleh para imam. Maka di dalam Syiah itu kalau maksud ditafsirkan biasanya kan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, ya kan, ada 4. Quran, Sunnah, ya kan, Ijma', Qiyas. Tetapi kalau di dalam Syiah itu enggak. Quran, Sunnah, tidak ada Qiyas. Tapi adanya qaul imam. Qaul imam baru setelah qaul imam ini adalah nanti ijma' ulama al-bait. Hanya saja itu hanya berlaku pada ketika imam masih ada. Ketika para imam 12 masih ada, maka yang menjadi pijakan adalah Al-Quran dulu, Sunnah, qaul imam. Karena menurut mereka qaul imam ini maksum. Apa yang disampaikan oleh para imam adalah wahyu yang diberikan Allah kepada para imam. Sehingga mereka itu maksum. Hanya saja para imam ini posisinya bukan sekadar ijtihad pribadi, tetapi semacam wahyu, tetapi bukan wahyu membawa ajaran baru, bukan, tetapi menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya menurut versi Ahlu Sunnah, para imam Syiah itu sebenarnya bukan wahyu, tetapi adalah mereka mujtahid, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang mereka semua adalah mujtahid. Hanya menurut versi Syiah mereka bukan mujtahid, tapi adalah wahyu atau maksum. Namun setelah persoalan muncul setelah para imam ini, setelah Imam Hadi meninggal atau setelah Imam Mahdi itu ghaibah kubra,
itu terjadi persoalan karena rujukan daripada Syiah sudah tidak ada lagi, para imam sudah nggak ada lagi. Lalu kemana mereka harus merujuk? Dari sinilah kemudian baru muncul para ulama-ulama Syiah itu untuk membukukan fikih dan usul fikih. Jadi fatrahnya posisinya sudah sangat terlambat sekali, sudah sangat belakang usul fikih Syiah ini. Kalau dari sisi struktur di kemudian hari saat ini ya, untuk saat ini itu sudah tidak lagi Quran, Sunnah, kemudian Imam Maksum sudah nggak lagi, tapi sudah Quran, Sunnah ya kan, aqwalul imam ya kan, kemudian mereka juga menggunakan ijma dan qiyas, kemudian tetap menggunakan istishab, astaqoblana, aqwal syafi dan lain sebagainya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh ulama Sunni. Jadi struktur ininya apa namanya kalamnya, kalam di dalam usul fikih itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh paham Mu'tazilah. Kalam di dalam usul fikih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah, tetapi kaidah-kaidah yang ada itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan ulama Sunni. Untuk fikih saya coba bongkar di sini. Ini buku Syiah. Saya bongkar satu-satu dari bab toharoh ya kan, bab toharoh, kemudian bab sholat, bab puasa dan sebagainya. Tetapi ternyata memang tidak ada perbedaan kecuali hanya sedikit. Kita akan coba dari awal, kita akan bedah dari bab toharoh. Ini fikih fikih Imam Ja'far Shadiq. Fikih Imam Ja'far Shadiq ini karena memang sebagaimana yang diceritakan tadi, Ja'far Shadiq ini punya waktu yang cukup lama untuk mengajar. Dan beliau banyak punya murid sehingga fikih Syiah itu sering sekali merujuknya ke Imam Ja'far Shadiq. Buku ini dicetak di Lebanon. Ditulis oleh siapa namanya? Muhammad Jawad Maghniyah. Ini salah satu ulama Syiah di Lebanon. Coba kita akan buka dari bab pertama ya kan, dari bab toharah umpamanya. Jadi sehingga kita tidak tidak mudah mengklaim atau menghakimi Syiah keluar dari Islam atau apa ya kan. Kita akan coba bedah sedikit-sedikit tentang paham Syiah dari secara fikih. Bab pertama sebagaimana yang umum dikaji oleh ulama-ulama fikih itu adalah terkait dengan bab toharoh. Bab toharoh. Di sini disampaikan sebentar. Ini di sini disebutkan tentang bab air namanya kan. Di sini bab miyah namanya, bab air, al-miyah. Itu disebutkan di sini juga ada namanya ma'ul mutlak. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Disebutkan tentang air mutlak, mirip dengan pendapatnya mazhab Syafi'i, yaitu air yang dia itu masih belum ada status lain atau belum ada pencampuran atau masih air murni seperti air hujan. Air hujan ini namanya air mutlak, ya kan? Air mutlak. Ini sama persis dengan mazhab Syafi'i. Di sini juga ada air tohir wa mutahhir. Air mutlak itu sifatnya tohir wal mutahhir, suci mensucikan. Kemudian disebut juga ada namanya air tohir ghair mutahhir. Ada namanya air mudhaf. Air mudhaf itu air kayak air kopi, air teh dan sebagainya. Itu namanya air mudhaf, yaitu suci untuk diminum, boleh diminum, tetapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Di sini juga ada istilah lain, ma'un nabih wa ghairun nabih, air yang mengalir dan tidak mengalir. Di sini disebutkan juga kalau air yang mengalir itu suci mensucikan, kalau yang tidak mengalir itu di sini disebutkan harus dilihat. Kalau dia itu kisaran 3 meter persegi, maka dia suci mensucikan. Kalau sedikit dan kena najis, maka dia tidak suci mensucikan. Di hal lain juga dia mengatakan kalau ada semacam air sedikit kemudian terkena bangkai, maka air sedikit itu otomatis najis seluruhnya, kecuali air beku seperti minyak yang beku terkena bangkai, maka cukup bangkainya dibuang dan minyaknya itu bisa digunakan lagi untuk memasak. Ini
secara fikihnya saya lihat di bab ini mirip-mirip, bahkan juga bedanya adalah bahwa hadis-hadis yang dipakai selalu riwayat Ahlul Bait dan selalu pernyataan Imam Ja'far Shadiq. Qala Imam Ja'far Shadiq, dikit-dikit qala Imam Ja'far Shadiq. Meskipun hanya perkataan Ja'far Shadiq, tapi ternyata secara fikih tidak banyak perbedaan. Bahkan terkait najis pun sama. Najis itu tidak ada beda kecuali di bab mani, madhi, dan wadi. Ini terbalik dengan paham mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan mani itu suci. Mani itu suci, sementara madhi itu najis mukhafafah dan wadi itu najis sedang. Tetapi kebalikan kalau di Syiah ini, Syiah 12, mani itu yang najis, duanya lagi wadi dan madhi tidak najis. Nah, untuk sholat juga sama persis. Sholat itu ada 2 waktu, ada 5 waktu. Waktu zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, subuhnya ternyata sama. Karena kita sering mendengar katanya orang Syiah itu sholatnya cuma 3 waktu, ya kan? Zuhur dijamak sama asar, maghrib dijamak dan isya. Ternyata di sini di dalam kitab ini sama persis. Dan saya coba membaca cara-cara sholatnya pun, bacaan-bacaannya pun sama, tidak ada perbedaan. Kemudian di bab sholat, di bab zakat, di bab puasa, haji, ya sama juga. Bedanya cuma sedikit-sedikit. Yang beda itu mungkin di nikah mut'ah. Nah, ini yang biasanya ramai. Nikah mut'ah ini saya coba baca di juz 6, itu disampaikan bahwasanya ini versi Syiah ya, saya baca langsung dari kitab Syiah, bahwa nikah mut'ah ini yang sering jadikan sering kontroversi adalah menurut mereka punya hukum sama persis dengan hukum nikah yang mu'abbad, yang biasa. Bedanya adalah bahwa perbedaannya itu di sighah atau di akad. Kalau nikah biasa itu akadnya kan saya menikahkan Anda tanpa disebutkan dengan waktu tertentu, ya kan? Tetapi kalau nikah mut'ah itu disebutkan di waktu persis, terkait dengan mahar, terkait dengan kalau nikah kemudian mut'ah kemudian hamil, maka dia nanti ketika sudah waktunya habis maka dia berhak mendapat waris. Kalau dia ditalak sebelum masa mut'ahnya itu selesai, maka dia juga punya masa iddah. Kemudian orang tuanya itu sebagai orang tua asli, sehingga ketika anaknya itu mau menikah dia berhak menjadi wali dan lain sebagainya, termasuk terkait rodoah itu penyusuan. Itu juga anak ini dia punya anak perempuan dan ada perempuan lain yang menyusui di ibu yang sama, maka statusnya adalah ibu rodoah, itu sama. Jadi perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah mu'abbad itu perbedaannya adalah di sighah, di akad, bentuk akad yang kalau yang nikah biasa itu tanpa disebutkan waktu muhaddadnya, waktu tertentunya. Tetapi nikah mut'ah ini disebutkan waktunya. Yang lain-lain sama sekali tidak ada perbedaan dan dianjurkan menurut riwayat dari Ja'far Shadiq dalam kitab ini, nikah mut'ah itu mereka yang sudah janda, tidak diperkenankan atau dimakruhkan orang nikah mut'ah kepada wanita yang masih bikr, masih perawan. Dianjurkan kalau nikah mut'ah itu kepada mereka yang sudah janda, bukan perawan, riwayat dari Ja'far Shadiq. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa, dan di buku ini banyak menggunakan istishab, kaidah-kaidah istishab. Tetapi selain istishab juga menggunakan kaidah fikih lain, termasuk al-amr, an-nahyu dan sebagainya. Itu mirip-mirip persis, tidak ada bedanya dengan apa yang ada di mazhab Sunni, di buku-buku ushul fikih yang biasa kita gunakan. Fikihnya juga mirip-mirip, perbedaannya hanya di furu', di cabang-cabang yang kecil-kecil. Tetapi secara usulnya tidak ada perbedaan. Dari sini ini maka kesimpulannya adalah memang ketika kita mengatakan bahwa Syiah itu bagian dari umat Islam, itu benar adanya. Perbedaannya karena cuma perbedaan furu', sehingga kita masih bisa bersifat toleran. Ali pun di dalam sini dianggap sebagai seorang sahabat biasa dan dia bukan seorang nabi, namun barangkali seorang wali atau sahabat yang punya afdoliyah, punya keutamaan yang semestinya menurut mereka khalifah itu jatuh kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Abu Bakar, Umar ataupun Utsman.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Wahyudi yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan kelima kali ini cukup panjang, 1 jam kurang lebih lewat sedikit karena ya alhamdulillah pada pertemuan sore kali ini kita kedatangan tamu spesial juga. Tadi ada putra dari Ustaz Wahyudi juga menyampaikan pemaparan tentang sejarah, sesuatu yang tidak jarang kita temui gitu. Seorang anak masih kecil namun sudah bisa fasih bercerita tentang sejarah, tentang politik, intrik-intriknya dan berbagai macam hal yang lainnya. Ya kita harap semoga nanti Ustaz Wahyudi berikut juga putranya yang masih kecil ini kelak bisa menjadi ulama muda Muhammadiyah dalam bidang sejarah dan ilmu kalam sehingga bisa mencerahkan seperti itu. Baik, beberapa pertanyaan sudah masuk seperti itu. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu satu-satu kita coba baca beberapa pertanyaannya. Ini yang pertama dari Fakhrudin. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan. Ada 4 pertanyaan ini Ustaz, mungkin saya sebutkan dua-dua dulu seperti itu Ustaz. Yang pertama, apa yang menyebabkan kedua dinasti itu sangat membenci Ahlul Bait, yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah? Apakah Ahlul Bait mengancam kekuasaan mereka dan memiliki kekuatan pasukan atau ada alasan-alasan yang lain? Terus pertanyaan yang kedua, ada klaim kaum Syiah bahwasanya para imam mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi dasar dari klaim tersebut? Mungkin bisa mulai dijawab Ustaz. Baik, saya sampaikan langsung saja. Terkait apa namanya dinasti Abbasiyah ataupun Bani Umayyah yang sangat tidak suka dengan Ahlul Bait, memang karena mereka itu Ahlul Bait itu punya karisma dan punya pengaruh yang luar biasa. Apalagi setelah kemudian Ali bin Abi Thalib ini meninggal, ya kan, dibunuh, ya kan, kemudian digantikan oleh Hasan dan kemudian Husain dan sebagainya. Ini apa ya istilahnya itu, jiwa atau atifah atau perasaan umat Islam itu kasihan atau sangat simpati terhadap Ahlul Bait, sehingga mereka melihat bahwa apalagi kemudian khalifah ini sangat diktator dan zalim, sehingga mereka menganggap Ahlul Bait ini sebagai ancaman. Ahlul Bait sebagai ancaman. Banyak kalangan-kalangan yang punya simpati besar ke Ahlul Bait dan terang-terangan membaiat Ahlul Bait, membaiat para imam, sehingga mereka dianggap sebagai saingan yang sangat membahayakan dan dapat melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Padahal Bani Umayyah sendiri sudah sibuk dengan pemberontakan yang dilakukan oleh orang Khawarij. Orang Khawarij ini melakukan pemberontakan terus-menerus yang tidak henti-hentinya. Ditambah lagi jika para imam ini tidak disingkirkan, maka mereka juga bisa menyusun kekuatan yang sangat besar dan melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah ataupun Abbasiyah. Dari sinilah ketakutan-ketakutan ini, maka mereka banyak melakukan tekanan-tekanan kepada Ahlul Bait dan meracuni atau membunuh para cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istilah mereka itu diangkat oleh Allah itu memang termasuk paham Syiah. Paham Syiah ini mereka mengatakan bahwa wali ini sesungguhnya adalah wasiat, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Para imam ini berdasarkan wasiat. Imam Ali berwasiat kepada Hasan, Hasan berwasiat kepada Husain, Husain berwasiat kepada para imam setelahnya. Wasiat ini berdasarkan kepada ilham atau wahyu yang diberikan kepada para imam. Karena menurut mereka persoalan imamah ini atau politik ini adalah persoalan yang sangat krusial, sangat penting. Tidak mungkin Allah membiarkan persoalan yang sangat penting ini diserahkan kepada umat Islam begitu saja, karena pasti akan dapat menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah telah memberikan wewenang kepada para imam untuk menunjuk sebelum dia meninggal, menunjuk imam setelahnya. Jadi inilah klaim Syiah ini, sehingga mereka menganggap bahwa para imam ini sesungguhnya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala melalui imam-imam sebelumnya yang mendapatkan ilham atau wahyu untuk menunjuk imam-imam Syiah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Satu lagi, karena ternyata pertanyaan yang satu lagi tadi sudah dijawab dalam pertanyaan sebelumnya. Dari imam-imam yang 12 tersebut, kira-kira para imam tersebut perannya dalam kaum Syiah sendiri itu apa, dan apa otoritas yang mereka miliki dibandingkan dengan mungkin umat Muslim yang biasa seperti itu, Ustaz?
minimal ada dua otoritas. Satu otoritas keagamaan yang disebut sebagai marja. Jadi otoritas pertama adalah otoritas keagamaan, yaitu bahwa mereka ini sebagai rujukan keagamaan. Seluruh ulama orang Syiah pada waktu itu, ketika masih ada para imam, maka persoalan-persoalan keagamaan itu mereka tanyakan langsung kepada para imam, sehingga rujukan-rujukan fikih Syiah saat ini itu kebanyakan yang melalui imam itu, terutama Imam Ja'far Shadiq, sehingga fikih Syiah sekarang ini sering disebut dengan fikih Ja'fari. Itu yang pertama. Fasih atau mahir atau punya kemampuan keagamaan yang luar biasa, tetapi mereka juga sebagai punya wewenang politik, karena menurut orang-orang Syiah ini, para imam inilah yang berhak untuk menggantikan Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga orang-orang Syiah itu tidak mengakui kekuasaan Bani Umayyah, tidak mengakui kekuasaan Bani Abbas. Bagi mereka pemimpinnya itu adalah Imam Syiah itu. Jadi Bani Umayyah bin Abbas nggak dianggap sama mereka, maka Bani Abbas dan Bani Umayyah juga mereka merasa ketir-ketir terhadap para pengikut Imam Syiah ini, karena kalau dibiarkan ini seperti negara dalam negara gitu. Seperti negara dalam negara, karena mereka punya kelompok massa yang sangat besar dan ketaatan terhadap ahli bait ini sangat luar biasa. Imam Ja'far ini luar biasa, dan banyak ulama-ulama Sunni sendiri yang berguru kepada para imam ahli bait. Bahkan Abu Hanifah sendiri salah satu gurunya adalah Imam Bakir. Jadi Imam Bakir itu guru dari Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ja'far Shadiq itu juga salah satu guru daripada Abu Hanifah, sehingga sesungguhnya ada pertemuan secara fikih antara fikih Ja'fari dengan fikih Sunni, terutama di Imam Ja'far Shadiq yang merupakan guru dari Ada pertanyaan lain? Baik, Ustaz. Jadi tadi kurang lebih otoritasnya dalam marja, dalam hal akidah, juga dalam hal politik seperti itu. Ini tadi ada pertanyaan barusan masuk, sebetulnya dia urutannya agak terakhir namun masih berkaitan gitu, sehingga mungkin menjadi hal yang menarik. Tadi disebutkan dari berbagai macam imam yang 12 tadi, silahkan bagi mereka seperti itu, atau mungkin ada konsekuensi yang berbeda ketika mereka memiliki keyakinan seperti itu. Atau simpelnya bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap imamah tersebut? Secara marja dini, secara keagamaan, Ahlus Sunnah menganggap bahwa para imam itu adalah para fuqaha, para ahli fikih yang sangat luar biasa. Maksudnya dari sisi kemampuan keulamaan itu sangat luar biasa. Bahkan mereka menjadi salah satu marja rujukan daripada para imam ahli sunnah wal jamaah, seperti yang saya sampaikan tadi. Imam Bakir dan Imam Ja'far Shadiq merupakan guru dari Imam Abu Hanifah itu. Tetapi untuk hal lain, Ahlus Sunnah menganggap bahwa para imam ini mujtahid. Para imam ini menurut Ahlus Sunnah adalah mujtahid, bukan maksum. Apa yang disampaikan oleh para imam ini adalah hasil dari ijtihad mereka ketika melihat persoalan dan merujuk langsung dari Al-Quran dan Sunnah, serta riwayat-riwayat hadis terutama yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, riwayat dari Ahlul Bait. Jadi mereka itu sekedar mujtahid biasa yang tidak masuk, mungkin benar dan mungkin salah. Tetapi memang secara otoritas keagamaan mereka adalah para ulama-ulama besar yang luar biasa, sehingga Ahlus Sunnah juga sangat menghormati terhadap keberadaan 12 imam Syiah tersebut. Atau kalau yang selain 12 ya ada yang Zaidiyah, Imam Zaid, Imam Yahya dan sebagainya, itu juga sangat dihormati oleh Ahlus Sunnah, karena memang mereka Ahlul Bait ini sangat luar biasa ketawaduannya, keilmuannya, tawakalnya, qanaahnya luar biasa, secara spiritual juga sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, jelas sekali ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Araino di Malang. Assalamualaikum. Jika dalam fikih Syiah mengenal Syiah ada yang dikenal dengan taqiyah
apakah dari beberapa kelompok sini juga ada? Maksudnya apakah ada hal-hal seperti takiyah tersebut? Karena saya pernah membaca suatu keterangan fikih ketika terancam boleh menyembunyikan akidah. Hanya saja di situ tidak disebutkan istilahnya seperti takiyah. Hanya saja yang berpendapat ini mengatakan jika Sunni tidak boleh menyembuhkan dari sesama Muslim. Berbeda dengan takiyah Syiah yang katanya bisa diterapkan walau kepada sesama Muslim. Terus selanjutnya pertanyaannya masih dari Bapak Reno. Dan apakah fatwa tarjih Muhammadiyah juga terbuka untuk mengambil pendapat dari kelompok Syiah sekedar untuk referensi perbandingan dalam produk fatwanya? Terima kasih. Terkait fatwa tarjih dulu, karena ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu saya sampaikan bahwa Muhammadiyah setidaknya juga menggunakan rujukan Syiah, yaitu yang pertama Nailul Autor. Kitab Nailul Autor ini sangat populer di kalangan ulama Muhammadiyah, terutama yang Muhammadiyah awal, As-Sabiqun al-Awwalun, ya kan. Nailul Autor ini karya Imam Asy-Syaukani yang dia itu Syiah, Zaidiyah. Kemudian juga Subulus Salam. Subulus Salam ini juga sangat terkenal di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Awail. Ini Subur Salam ini karya Imam As-Sunani. Ini juga Syiah Zaidiyah. Yang pertama. Yang kedua terkait takiyah. Takiyah itu apa namanya? Menyembunyikan keyakinan supaya tidak diketahui orang. Memang takiyah ini umum dilakukan oleh Syiah pada waktu itu, pada masa Bani Abbas, pada masa Bani Umayyah, karena kalau ketahuan dia seorang Syiah, siap-siap untuk dihukum, ya kan, masuk penjara, disiksa atau bahkan dibunuh gitu loh. Bahkan Imam Bukhari aja karena dia itu cinta Ahlul Bait sempat dituduh Syiah. Imam Syafi'i saja sempat dituduh Syiah. Karena waktu itu asal kita cinta Ahlul Bait, muji-muji Ahlul Bait, udah langsung dicurigai Syiah. Dan kalau ketahuan bahwa kita itu Syiah, maka siap-siap untuk masuk penjara, disiksa atau dibunuh. Karena kondisi tekanan luar biasa terhadap para pengikut Syiah inilah, maka orang-orang Syiah itu melakukan takiyah, menyembunyikan keyakinannya. Kalau ditanya kamu Syiah, kamu ikut Ahlul Bait? Enggak, saya enggak ikut. Padahal hatinya adalah Syiah gitu kan. Seperti itu. Adapun saat ini akhirnya takiyah berkembang. Kalau dulu itu untuk menyembunyikan dia dari apa namanya, menyembunyikan dirinya dari ajaran Syiah supaya tidak ketahuan penguasa. Kalau sekarang takiyah itu untuk menyembunyikan keyakinannya dari agar tidak diketahui oleh masyarakat, ya kan, agar tidak diketahui oleh masyarakat atau oleh Ahlus Sunnah dan lain sebagainya. Dan ini zaman sekarang memang masih ada sebagian yang takiyah, sebagian enggak. Kalau di daerah-daerah yang Syiah itu biasa, mereka enggak takiyah, kayak di Saudi nggak ada takiyah. Kalau Syiah itu Syiah biasa aja, karena di Saudi, terutama Saudi Timur, banyak itu Syiah. Di Bahrain 60% Syiah, ngapain takiyah, ya kan. Di Irak juga nggak ada takiyah karena 60% Syiah di sana itu, dan penguasa Irak saat ini itu Syiah. Waktu Saddam Hussein hanya 40% yang Sunni, tetapi 40% itu menguasai politik. Sekarang politik Irak dikuasai oleh Syiah, dan sana ya takiyah udah nggak dibuat. Apalagi di Iran. Iran ini apa namanya, mayoritas Syiah, jadi nggak perlu takiyah. Bagaimana Indonesia? Untuk di Indonesia ini ada yang takiyah, ya kan, tapi sudah mulai banyak juga yang berani terang-terangan bahwa dia itu mengikut Ahlul Bait. Kayak Jalaluddin Rahmat itu dulu, mana tahu dia itu seorang Syiah kan, dia anggota majelis Hikmah Muhammadiyah, tahu-taunya Syiah, ya kan. Jalaluddin Rahmat. Baru belakangan ini setelah terjadi era reformasi, keterbukaan, semuanya bisa menyampaikan pendapat. Dan ternyata dia pernah aktif di mana, di kajian Hikmah Muhammadiyah, dan tidak ada yang tahu kalau dia itu Syiah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 10 Muharram ini, kaum Syiah merayakan hari Asyura dengan menyiksa diri mereka sendiri sambil meraung-raung meratapi peristiwa Karbala. Kaum Syiah yang manakah yang melakukan amalan tersebut? Dari beberapa Syiah yang disampaikan Suhaili kemarin dari sekte-sektenya, kebiasaan tersebut tentu bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, tapi kelompok Syiah inilah yang paling dikenal masyarakat saat ini.
selanjutnya mungkin sekalian Ustaz biar nanti dijawab juga. Ada juga dari paham Syiah itu yang mengkafirkan sahabat Nabi seperti Umar, Abu Bakar, dan juga menganggap bahwa istri Nabi Aisyah adalah wanita yang buruk akhlak. Apakah paham Syiah itu demikian atau mungkin yang seperti itu ialah Syiah yang manakah yang memiliki paham demikian? Terima kasih. Baik, terkait apa namanya? Apa namanya? Apakah ulangi sebentar, saya tadi kok los. Nggak saya catat. Jadi yang pertama tadi terkait masalah di antara kaum Syiah ini ketika tanggal 10 Muharram melakukan Karbala. Oh, Karbala. Oke, siap-siap. Karbala ini sesungguhnya menyakiti diri ya kan, dengan memukul-mukulkan semacam membuat kayak rantai yang sangat tajam kemudian dipukul-pukulkan di punggungnya untuk mengenang Husain dan mengatakan bahwa saya adalah pengikut Husain dan saya orang Kufah yang menyesali terhadap pengkhianatan orang Kufah pada waktu itu terhadap Imam Husain yang mestinya kita itu mendukung Husain, malah kemudian kita berkhianat. Kita menyesal dan kita bertaubat dan kita melakukan sikap solidaritas terhadap Sayyidina Husain yang akhirnya dibunuh, dipenggal kepalanya ya kan, dengan seluruh pengikutnya kecuali anak-anak dan yang wanita-wanitanya saja. Maka mereka melakukan hal-hal demikian. Itu kebanyakan dilakukan oleh Syiah 12, Syiah Ithna Syariah, dan itu oleh fatwa-fatwa yang ada di Iran itu diharamkan, tidak diperbolehkan menyakiti hal seperti itu. Tapi ternyata di Iran pun sebenarnya orang-orang Syiah sendiri sudah banyak yang mengharamkan, tetapi karena itu sudah semacam menjadi tradisi, nampaknya sulit untuk menghilangkan tradisi seperti itu. Makanya di Iran meskipun Syiah Nasyariah secara beras nggak ada tradisi seperti itu. Itu tradisinya di Irak itu terutama ya di daerah Kufah, karena Kufah itulah dulu orang-orang yang awalnya itu mengatakan mendukung terhadap Husain supaya Husain ke Kufah, tetapi ternyata mereka berkhianat, mereka tidak ikut berperang melawan Husain dan akhirnya mereka merasa menyesal ya kan, merasa bertaubat lah. Akhirnya dengan taubatnya itu dengan melukai diri sendiri, dan ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam karena kita dilarang untuk menyakiti diri sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau itu melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Terkait mengumpat sahabat Nabi ini dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Saya sudah sampaikan sebelumnya, Syiah Rafidhah ini muncul ketika Imam Zaid waktu itu akan memutuskan untuk berjihad melawan penguasa. Kemudian banyak Syiah dari Basrah juga, dari Kufah juga yang mendukung Imam Zaid, tapi kemudian mereka menanyakan bagaimana sikap Anda terhadap Abu Bakar, Umar, ya kan? Kemudian Imam Zaid mengatakan, ya mereka khalifah yang sah, mereka itu bagus, hanya memang enggak utama, mestinya itu ya Sayyidina Ali yang jadi khalifah, tetapi tidak masalah karena kondisi menuntut demikian. Pernyataan Imam Zaid inilah kemudian ditolak oleh banyak kaum Syiah. Mereka akhirnya tidak mau ikut berperang, sehingga Imam Zaid mengatakan, Rafadumuni, kamu itu menolak pendapat saya, menolak untuk ikut saya. Nah, satu itu disebut dengan Syiah Rafidhah, yaitu Syiah yang menolak Abu Bakar itu sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Utsman sebagai khalifah. Bagi mereka, khalifah yang sah itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang itu menurut mereka mendapatkan wasiat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Adapun Aisyah, mereka juga sangat benci dengan Aisyah karena Aisyah itulah yang melawan Sayyidina Ali perang Jamal, perang Aisyah menjadi komandonya dengan pasukannya melawan Imam Ali. Maka mereka sangat benci sekali dengan Aisyah dan mereka mengumpat Aisyah, mengumpat Abu Bakar, mengumpat Umar bin Khattab. Ini dilakukan oleh Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu belum kebanyakan dari Syiah Ithna Syariah. Tidak semua Ithna Syariah itu Rafidhah ya. Tidak semua Syiah 12 itu Rafidhah. Tetapi sebagian Syiah 12 ini adalah Syiah Rafidhah yang mereka itu tidak menyukai dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Aisyah.
Dan pada pertemuan di tahun 1994 di Amman yang disebut dengan Risalah Amman itu menyepakati bahwa antara Ahlussunnah dan Syiah itu sama-sama berjalan bareng, saling menghormati, dan orang Syiah tidak diperkenankan mengumpat, mencaci simbol-simbol agama Islam, terutama dari kalangan Sunni. Di antaranya adalah kesepakatannya itu dilarang mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Aisyah, dan lain sebagainya. Bagi ulama Sunni, para sahabat itu udul, semuanya benar, semuanya dapat diambil pendapatnya. Makanya ada istilah qaul sahabi. Tetapi bagi ulama Syiah, bagi orang Syiah Rafidhah terutama, itu mereka mengatakan bahwa tidak semua sahabat itu udul, sehingga sebagian sahabat itu bisa diambil pendapatnya dan sebagian itu tidak. Di antara yang tidak diambil pendapatnya menurut Syiah Rafidhah adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, ya kan? Apakah mereka kafir? Kafir itu terkait dengan sisi akidah, yaitu apakah mereka itu ingkar dengan rukun Islam dan rukun iman. Kalau mereka ingkar dengan rukun Islam dan rukun iman, maka mereka kafir. Tetapi mereka mengumpat sahabat, itu mereka tidak dianggap kafir, tetapi mereka pelaku maksiat. Mereka pelaku maksiat. Ketika kita mencaci siapapun, apalagi mencaci sahabat, dan sahabat itu adalah radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu wa radu anhu, ya kan? Maka tentu mereka adalah pelaku maksiat yang luar biasa. Dan ini pandangan daripada Ahlussunnah. Mereka tidak kafir, tetapi mereka pelaku maksiat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya masih berkaitan dengan masalah hal ini. Tadi disinggung terkait masalah Syiah Rafidhah, bahwasanya tidak semua Syiah Asnariyah itu Rafidhah, hanya saja sebagian dari mereka Syiah Rafidhah. Nah, sebetulnya Syiah Rafidhah ini mungkin kalau dalam konteks sekarang, selain mereka yang mencela para sahabat, apakah ada ciri khas atau mungkin hal-hal yang menunjukkan bahwasanya oh ini Syiah Rafidhah dan sebagainya. Selanjutnya mungkin sekalian pertanyaannya terkait masalah 10 Muharram, bagaimana sebenarnya posisi Yazid bin Muawiyah? Apakah beliau benar-benar terlibat dalam hal saat itu ketika posisi penyerangan dengan Husain saat itu, dan apakah beliau boleh dilaknat atau tidak, dan apakah juga beliau boleh dicintai atau tidak, karena terkait Yazid ada yang melaknat dan ada juga yang tidak. Jadi bagaimana sikap yang lebih baik bagi kita dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah saat itu? Terima kasih. Yang Rafidhah dulu saat tadi. Speakernya saya mohon maaf belum dinyalakan. Terkait Rafidhah ini ya memang ciri-cirinya yang menolak Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah. Itu karena mereka disebut Rafidhah ya karena menolak itu. Sehingga mereka suka mencaci dan lain sebagainya, melaknat dan sebagainya. Selainnya tidak ada. Itu aja yang menjadi ciri khas Syiah Rafidhah, karena dari awal memang itu. Yang pertama. Yang kedua terkait pembunuhan Husain, apakah Yazid ikut berdosa, setelahnya gitulah ya. Apakah ini benar-benar perintah Yazid? Ini memang di kalangan sejarawan terjadi silang pendapat ya. Kalau di kalangan Syiah sendiri jelas mereka itu menganggap ini ulah Yazid. Dan Yazid sebagai khalifah ini bertanggung jawab penuh terhadap terbunuhnya Imam Husain. Tetapi di kalangan Ahlussunnah ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa yang punya tanggung jawab penuh itu sebenarnya gubernurnya, Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Ubaidillah bin Ziyad itu adalah gubernur Irak ya. Waktu itu. Sehingga karena menurut Yazid hanya memerintahkan gubernur Irak itu untuk menangkap Husain, bukan membunuh. Tetapi kemudian dibawa ke Damaskus, diserahkan ke Yazid. Sehingga Yazid waktu itu sempat menyatakan, saya kan tidak memerintahkan kamu seperti itu. Oke, saya hormati kau bahwa engkau seorang gubernur yang taat terhadap perintahku. Tetapi saya tidak pernah memerintahkan kamu untuk membunuh Sayyidina Husain, maka laknat jatuh kepada kamu. Nah, ini ada yang mengatakan demikian. Ini sebagian pendapat Sunni. Jadi Husain Yazid tidak turut campur terhadap terbunuhnya Husain karena dianggap hanya memerintahkan untuk menangkap Sayyidina Husain saja, bukan sampai
membunuhnya. Tetapi sebagian kalangan mengatakan bahwa bagaimanapun juga Yazid punya andil di situ karena Yazidlah yang memerintahkan gubernurnya pada waktu itu untuk menangkap Sayyidina Husain. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena udah hampir jam 5 waktu Mesir atau mungkin sekitar jam 10 ya waktu Indonesia. Dari Bapak Rois Fatoni. Nikah mut'ah pernah menjadi solusi permasalahan di salah satu wilayah di Jawa Barat. Saat itu ada sebuah proyek industri di mana banyak pekerja luar negeri yakni dari Jepang ikut bekerja di proyek tersebut. Nah, saat itu ada orang Jepang yang menikah dengan wanita Indonesia, tetapi dengan perjanjian bahwa pernikahan akan berakhir dengan berakhirnya pekerjaan orang Jepang tersebut. Perjanjian ini dianggap sama dengan sirot ta'alik talak yang bisa diucapkan oleh pengantin pria setelah akad nikah. Dan di buku nikah diberi keterangan apakah yang bersangkutan mengucapkan sirah itu atau tidak. Apakah praktek semacam ini bisa dibenarkan di mazhab Sunni? Faktanya kejadian di atas diketahui oleh KUA dan masyarakat setempat dan tampaknya hal itu menjadi solusi alternatif atas praktek prostitusi bagi para pekerja migran tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Pertama, terkait nikmat mut'ah ini baik Sunni atau Syiah semuanya sepakat pernah dibolehkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunni atau Syiah semuanya sepakat. Yang kedua, apakah nikah mut'ah ini sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya atau belum? Ini yang khilaf antara Sunni dengan Syiah. Menurut paham Sunni bahwa nikah mut'ah ini telah dihapus, sudah dinasakh sehingga sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut Syiah nikah mut'ah ini masih berlaku, belum dinasakh, belum dihapus sehingga masih berlaku. Kalau menurut paham Sunni ini, maka dan Indonesia di KUA itu kan menggunakan paham Sunni, Syafi'i. Mestinya tidak bisa gitu. Mestinya tidak berlaku gitu nikah mut'ah ini. Dan kalau saya melihat dari apa yang saya baca di bukunya Abu Zahroh terkait nikah mut'ah, riwayat yang ditelusuri oleh Imam Abu Zahroh dari Imam Ja'far Shadiq itu dianggap bahwa nikah mut'ah itu sesungguhnya telah dinasakh. Itu juga Imam Abu Zahrohnya merujuk pada Imam Ja'far Shadiq. Tapi kalau merujuk dari kitab yang saya pegang ini juga merujuk juga dari Imam Ja'far Shadiq juga. Cuma yang di sini disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq nikah mut'ah itu sesungguhnya adalah bisa dilakukan ketika terjadi kondisi yang sangat kepepet, dan itu juga dilakukan bukan kepada wanita perawan tetapi kepada wanita yang sudah sudah janda ya, wanita janda seperti itu. Intinya apa yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Karena Indonesia berpaham Sunni, khususnya mazhab Syafi'i, dan di KUA yang berlaku fikihnya, yang di KUA itu adalah paham Sunni Syafi'i. Mestinya KUA juga menyadari hal ini dan bisa jadi andai kata ada yang menggugat ke pengadilan, ini akan bisa gol. Kemungkinan besar akan gol ketika menggugat ke pengadilan agama. Apakah nikah orang itu sah? Karena melakukan nikah mut'ah, kemungkinan besar pengadilan agama memutuskan bahwa nikahnya tidak sah karena hukum pengadilan agama di Indonesia itu yang diberlakukan menggunakan mazhab Syafi'i. Di KUA itu di pengadilan agama hukum waris apa macam-macam itu hukum Syafi'i, dan hukum mazhab Syafi'i sebagai mazhab Sunni mengatakan bahwasanya nikah mut'ah sudah tidak ada, sudah dinasakh sejak zaman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kurang lebih hampir 2 jam telah berjalan kajian atau talaki ilmu akidah bersama Ustaz Wahyudi pada pertemuan kelima kali ini. Banyak sekali hal telah kita dapat, banyak juga pertanyaan dan diskusi yang cukup menarik pada sore kali ini. Insya Allah mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin Ustaz Wahyudi bisa memberikan closing statement atau mungkin mukadimah untuk persiapan pertemuan selanjutnya seperti itu. Silakan sebelum ditutup. Baik, yang terkait Syiah ini memang sumpah ya. Pun secara fikih awalnya saya ingin mencoba mengukar satu-satu itu awalnya. Dari sisi sholatnya bagaimana, waktu sholatnya bagaimana, saya bacakan satu-satu itu. Dari sisi toharohnya bagaimana, hajinya bagaimana, biar kita bongkar tahu benar bahwa Syiah itu kayak apa secara fikih. Tetapi melihat waktu kayaknya tidak memungkinkan. Ya secara secara kesimpulan saja, kalau secara fikih memang ya beda-beda dikit. Oleh karena itu Azhar sendiri mengakui mazhab fikih Syiah dua-duanya, yaitu Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah.
maksudnya diakui adalah bisa diamalkan. Sehingga ketika ada yang mengamalkan fikih Ja'fari silakan, ada yang mengamalkan fikih Zaidi diperbolehkan. Itu diakui di Universitas Al-Azhar. Ada 8 mazhab yang diakui itu. 1, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ya kan? 4. Ditambah Zohiri, 5. Tambah Ja'fari dari Syiah, 12. Ditambah Zaidi, 7, ya kan? Dari Syiah, Zaidiyah. Ditambah Ibadi, itu dari Syiah, dari Khawarij. Ibadi itu dari Khawarij. Jadi mazhab fikih ini ada mazhab fikih Sunni, ada Khawarij, ada Syiah, ada Zohiri. Dan itu diakui oleh otoritas dari Al-Azhar Asy-Syarif. Itu tidak ada masalah, bisa diamalkan karena perbedaannya adalah perbedaan yang kecil-kecil. Yang pertama. Yang kedua, untuk ke depan meskipun kita tidak bisa membongkar secara dalam terhadap fikihnya Syiah ini dan usul fikihnya Syiah ini, secara usul fikih juga ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Meskipun memang ada istilah imam maksum, ya kan, hadis dari sisi hadis tadi kelewatan, hadis-hadis di dalam usul fikih Syiah itu kebanyakan adalah hadis Ahlul Bait. Hadis Ahlul Bait. Meskipun mereka juga menggunakan hadis-hadis riwayat Sunni. Mereka menggunakan kitab Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi dan sebagainya. Secara tafsir hadis dan sebagainya pun mereka juga sering menggunakan rujukan dari Sunni seperti tafsir Jalalain, kemudian dan sebagainya. Ibnu Katsir itu mereka pakai juga. Sehingga saya punya jurnal Syiah itu saya cari rujukannya, ya kan. Ternyata mereka juga menggunakan rujukan-rujukan Sunni dan mereka ternyata tidak alergi dengan pendapat para ulama Sunni. Ternyata ya sebagian ulama Sunni juga sama lah, tidak alergi dengan pendapat ulama Syiah seperti Ali Syariati itu ternyata guru kita Profesor Amin Rais juga sangat mengagumi kan, sangat mengagumi Ali Syariati dan Syariati itu sini Syiah. Untuk pertemuan mendatang, insya Allah kita lanjutkan ke Mu'tazilah. Kita akan lihat dari dua sisi ya kan Mu'tazilah ini. Pertama dari sisi akidah, yang kedua dari sisi politik. Karena dari dua-duanya ini punya pengaruh yang saling pengaruh yang saling keterkait lah. Kecuali dari sisi fikih. Kalau fikih mungkin tidak banyak kita singgung karena fikih daripada Mu'tazilah ini kebanyakan adalah fikih Syafi'i. Mereka itu Syafi'iyun, orang-orang yang bermadzhab Syafi'i meskipun akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Jadi nggak ada masalah di sana. Di usul fikihnya juga tidak terlalu masalah karena usul fikihnya Mu'tazilah ini juga sering dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah karena saling terkait. Barangkali itu saja. Intinya silahkan ikuti terus kajian kita ya kan setiap hari Jumat. Ini sudah pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau di buku Al Haq Sunnah buku saya ini masih bab 1. Masih bab 1 dari 3 jilid buku yang saya tulis. Sudah 5 kali pertemuan ini masih bab 1. Mudah-mudahan ya kita nggak usah buru-buru lah. Nggak usah cepat kapan selesainya. Yang penting kita bisa mengambil manfaat saja. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Setelah Yudian telah menyampaikan banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pertemuan sore hari ini tentang Syiah dan berbagai macamnya. Saya rasa tidak perlu saya review ulang karena beliau barusan juga telah menyampaikan secara umum bahkan dengan beberapa maklumat yang itu sudah lebih dari cukup untuk bisa kita dapatkan pada pertemuan sore kali ini. Ya seperti mana kita tahu kita sudah masuk di pertemuan kelima, meskipun begitu yang sudah memakan 5 pertemuan ini masih di bab 1. Bab 1 itu pun dari 1 buku dari 3 jilid buku yang beliau tulis. Artinya ya tidak apa-apa kita berjalan pelan-pelan nanti sambil kalau syukur-syukur Bapak Ibu satu saja sambil memiliki bukunya gitu bisa sambil dibandingkan, sambil dibaca, dipersiapkan untuk besok. Berarti ketika besok materinya Mu'tazilah bisa dibaca dulu, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa didiskusikan karena ya alhamdulillah tadi 1 jam kita berdiskusi lumayan bisa mendapatkan banyak hal. Alhamdulillah juga pada pertemuan sore tadi kedatangan tamu yang spesial juga dari putra beliau menyampaikan beberapa hal yang luar biasa. Ya semoga itu bisa menjadi semangat juga untuk kita yang mungkin lebih dewasa atau lebih usianya lebih tua untuk tetap semangat dalam belajar tentang agama Islam itu kita sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian selaku moderator, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Ustaz Wahid yang telah meluangkan waktunya dan pada pertemuan sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu satu saja yang setia menyimak sampai akhir. Semoga Allah meridhai segala upaya kita dan menjadikan kita golongan yang senantiasa menuntut ilmu dan mendapatkan ridhonya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.